Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spita Aulia, Standbook A401201444. Di sini saya akan menganalisis karya sastra dari setiap angkatan. Di latar belakang karya sastra. Yang pertama, angkatan 1945 atau angkatan 45. Pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, budaya telah mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Karya sastrawan angkatan 45 ini lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas, berkarya sesuai dengan kemerdekaan dan hati nurani. Selain 3 menguak takdir, pada periode ini cerpen dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma, dan Ateis dianggap sebagai karya pembaharuan prosa Indonesia. Contoh karya sastra ini yaitu contoh karya sastra dari Chairil Anwar, Kerikil Tajam, Duri Campur Debu pada tahun 1949. Yang kedua, angkatan 1950 sampai 1960 atau angkatan 50-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lain. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dengan lembaga kebudayaan. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dengan lembaga kebudayaan rakyat Lekra yang berkonsep sastra realisme sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960, menyebabkan mendeknya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan beralih pada tahun 1965 dengan pecahnya G30 SPKI di Indonesia. Contoh karya sastra pada tahun ini yaitu karya dari Pramoedya Ananta Toer, Kranji dan Bekasi Jatuh pada tahun 1947. Yang ketiga, angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon, majalah sastra pimpinan Mokhtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra, dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbitan Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam penerbitan karya-karya sastra pada masa ini. Contoh karya sastra pada masa ini yaitu karya dari Taufik Ismail, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Yang keempat, angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Margati. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Contoh karya sastra pada angkatan 1980 sampai 1990-an ini yaitu karya sastra dari Ahmadun Yosi Herfanda yang berjudul Ladang Hijau tahun 1980. Angkatan Reformasi
Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Megawati Soekarno Putri, dan muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian, Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak peduli bangsa atau sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak bertema sosial politik. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Contoh karya sastra angkatan reformasi yaitu karya dari Widji Tukul, puisi Pelo. Angkatan 2000-an, setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Rayon Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang sudah mulai menulis sajak 1980-an seperti Arif Malha. Contoh karya sastra pada angkatan 2000-an yaitu karya sastra dari Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara pada tahun 2009. Sekian analisis dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.